Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam di Institut Islam Pemalang. Kali ini saya akan membawakan sebuah perspektif analisis terkait kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2025, yaitu korupsi tata kelola bahan bakar minyak di PT Pertamina Persero. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait kerugian nilai yang dialami oleh negara. Ini saya angkat pertama karena untuk memancing ketertarikan para penonton untuk menganalisa bersama terkait kasus ini. Kasus ini telah merugikan negara sebesar 13,1 hingga 13,7 triliun rupiah. Ya, benar. Triliun rupiah, ya. Ini adalah angka yang sangat besar yang dialami oleh negara. Kita tidak tahu ya berapa banyak insan di Indonesia ini yang akan menuntut keadilan nanti terkait kasus kejahatan korupsi ini. Baik, yang kedua terkait modus korupsi. Modus korupsi yang pertama adalah para pelaku kejahatan korupsi ini telah melakukan manipulasi formulasi indeks harga pasar terkait harga bahan bakar minyak jenis Pertalite dengan hampir disetarakan dengan harga Pertamax, sehingga hal ini akan membuat klaim subsidi ke pemerintah itu menjadi tinggi. Kemudian yang kedua, modusnya adalah para pelaku kejahatan ini telah memanipulasi data yang mengatakan bahwa hasil produk bahan bakar nasional tidak bagus, sehingga mendorong pemerintah untuk melakukan impor. Pemerintah yang terpaksa impor atas hasil yang dicurangi ini dipersiapkan modal untuk membeli bahan bakar dengan kualitas tinggi, tapi oleh pelaku ini diberikan atau dibelanjakan bahan bakar yang berkualitas rendah, sehingga di situ ada selisih harga. Nah, selisih harga itulah yang menjadi harta haram yang dikorupsi oleh para pelaku, yang dimana ini akan merugikan masyarakat. Kemudian yang ketiga, terdakwa dan sanksi hukuman. Para terdakwa kurang lebih berjumlah 9 orang, di mana salah satunya merupakan mantan direktur utama PT Pertamina Persero. Kemudian dengan orang-orang yang lain, hukumannya dari 6 sampai 15 tahun penjara dan denda masing-masing 1 miliar. Kemudian yang terakhir, bahasan pada kesempatan kali ini adalah terkait faktor penyebab korupsi. Menurut saya, faktornya adalah greed atau keserakahan, ya. Keserakahan ini mereka buat dengan berlandaskan jabatan publik, jabatan tinggi. Mereka menyelewengkan wewenang dengan melakukan korupsi bahan bakar minyak di PT Pertamina. Kemudian keserakahan ini menjadi pendorong utama ya pelaku untuk memperkaya diri dengan cara instan, memperkaya diri dengan cara yang curang. Namun, greed atau keserakahan ini menurut saya adalah problem on the surface. Jika kita ingin deep dive, kita melihat root cause analisisnya, sebenarnya menjadi root cause-nya ini adalah empati yang rusak, near empati, atau empati yang bahkan hilang. Bagaimana mereka tidak melihat bahwa banyak masyarakat yang di Indonesia ini yang membutuhkan pertolongan dari kebijakan pemerintah atau dari harga-harga bahan bakar yang murah. Tetapi ketika masyarakat itu membeli Pertamax dengan harga yang ditentukan, tetapi yang didapat adalah bahan bakar dengan RON yang sudah dioplos dengan kualitas yang jelek. Hal ini banyak terjadi kerusakan engine pada motor-motor masyarakat, di mana motornya menjadi ngadat atau macet yang disebabkan oleh bahan bakar oplosan ini. Ya, jadi keserakahan adalah problem di surface-nya, penyebab di permukaannya, sedangkan root cause analisisnya adalah empati yang rusak dari orang-orang pelaku kejahatan ini. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sarjana. Kita belajar untuk menjadi cerdas, mencari ilmu, menuntut ilmu, cerdas,
agar tidak dibodohi. Namun, ini adalah pesan bagi pribadi saya dan kepada rekan-rekan semua. Jangan sampai ketika kita sudah belajar, sudah cerdas, kita malah membodohi orang lain dengan cara-cara yang tidak bagus, dengan cara-cara korupsi, dengan cara-cara yang jelek. Semoga kebaikan, perbaikan, dan selanjutnya negeri ini akan menjadi negeri yang lebih bagus dan bisa sejahtera semua rakyatnya. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.